Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus dengan tema kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Terdapat dalam Matius 24 ayat 33. Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dalam konteks ini adalah tentang perumpamaan pohon ara dan kedatangan anak manusia. Pohon ara adalah tumbuhan yang ditanam di musim semi di daerah dingin. Demikian tanda kedatangan Yesus Kristus kedua kali diumpamakan seperti pohon ara. Mengapa? Karena apabila kita yang adalah ranting-rantingnya yang sudah bertunas, Yesus berkata bahwa Dia akan membersihkannya karena Dia adalah pokok anggur yang benar. Jadi ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Tuhan ingin kita bertumbuh, berakar dan berbuah, karena waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Pohon ara ini adalah pohon ara yang ditanam di daerah Israel di Yerusalem, yang tumbuh pada musim semi atau musim dingin. Tetapi ketika musim panas tiba, pohon itu menjadi layu dan kering. Demikianlah kita adalah ranting-ranting, karena Yesus adalah pokok anggur itu. Dia adalah pokok anggur yang tinggal dalam kita. Tuhan ingin saya dan saudara dalam menanti kedatangannya, kita harus bertunas, kita harus bertumbuh sama seperti pohon ara tersebut sampai waktu Dia datang kembali. Apa itu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kedatangan kedua Kristus atau parousia adalah kembalinya Yesus Kristus dari surga ke bumi, sebagaimana diajarkan dalam eskatologi Kristen. Peristiwa ini dinubuatkan dalam nubuat mesianik Alkitabiah. Nubuatan ini mencakup
kebangkitan semua orang yang benar di hadapan. Setelah penghakiman terakhir terhadap orang hidup, orang yang hidup dan yang mati, dan pendirian penuh atau berdirinya kerajaan Allah di bumi atau era mesianik. Pandangan tentang kedatangan Kristus untuk kedua kali ini bervariasi di antara denominasi Kristen. Artinya banyak pandangan berbeda tentang kedatangannya. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat pengertian kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pengertian tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dalam bahasa Yunani parousia itu dapat kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, atau disebut Novum Testamentum Grace, menggunakan istilah parousia, artinya kedatangan, ketibaan, atau kehadiran. Dapat ditemukan sebanyak 24 kali tentang kehadiran atau kedatangan ini. 17 di antaranya berkenaan dengan Kristus, atau dalam bahasa Inggris coming, datang, kedatangan. Kata ini juga digunakan 6 kali untuk beberapa tokoh: Stephanus, Fortunatus, dan Achaicus di 1 Korintus 16 dan 17. Titus kepada Titus di 2 Korintus 7 ayat 6, 2 Korintus 7 ayat 6 dan 7, dan Paulus 2 Korintus 10 ayat 10, dan masih banyak lagi. Dan mengenai kedatangan Kristus kedua kali, yaitu akan datang si pendurhaka di 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai lupa-lupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat masuk. Dalam kitab Tesalonika ini diberi judul kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Secara etimologi,
Kata Yunani parousia dikaitkan dengan kata para di sebelah dan ousia dalam bahasa Inggris. Parousia selalu bermakna khusus untuk agama Kristen. Kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Adakah yang mengetahui kedatangan yang kedua kali? Kita buka Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa saja. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Dan pasti akan datang kembali. Tetapi untuk kita mengetahui waktu dan tempat yang tepat, tidak ada yang tahu. Bahkan Yesus sebagai manusia 100% tidak tahu kedatangannya sendiri. Mengapa bisa Yesus tidak tahu? Karena itu merupakan rahasia Bapa di surga dan misteri kerajaan Allah yang masih tersembunyi, namun pasti digenapi oleh Bapa itu sendiri. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang yang tidak mengerti atau belum belajar firman Tuhan. Bisa saja ada yang mengatakan demikian, kalau memang Tuhan Yesus adalah Allah, kalau Yesus adalah Tuhan, Dia Allah yang Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kuasa, mengapa tidak tahu waktu kedatangannya? Jelas dikatakan bahwa pada saat itu Dia berinkarnasi sebagai manusia, sebagai seorang manusia yang sama seperti kita. Dia datang ke dunia mengosongkan dirinya, ya, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, dan menjadi seorang anak manusia. Mengapa Yesus yang ada adalah Allah, pencipta langit dan bumi, disebut anak manusia? Apakah Allah itu beranak? Inilah yang saya akan kupas sedikit mengenai kristologi dan eskatologi. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Bapa itu, pencipta langit dan bumi.
Tetapi pada waktu dia turun ke dunia menjadi manusia, dia dilahirkan dari benih Roh Kudus melalui seorang perawan Maria yang bertunangan dengan Yusuf, karena Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam janin Maria. Makanya malaikat berkata, dan kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Tetapi mengapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi, tidak tahu kapan dia datang kedua kali? Karena itu tadi, karena dia telah mengosongkan diri menjadi manusia. Dia dilahirkan dari Allah, namun dalam benih, namun dalam kandungan atau janin sebagai manusia sejati untuk menyelamatkan kita. Tetapi bukan berarti dia bukan Tuhan yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi dalam kemanusiaannya dia mengosongkan, tidak menggunakan, tidak memakai atribut keilahian. Makanya dia berkata, anak manusia saja tidak tahu kapan dia datang, hanya Bapa yang tahu. Nanti saya bisa lanjutkan di sesi berikutnya mengenai mengapa Yesus tidak tahu kapan dia datang. Tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ada 5 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang dinubuatkan dalam Alkitab telah digenapi. Jadi ada yang telah digenapi. Yang pertama, penampakan pedang sekarang sudah ada di mana-mana. Kelaparan dan gempa bumi. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar dari pedang atau kabar-kabar tentang pedang. Namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tetapi bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi itu yang pertama, tanda kedatangan Kristus kedua kali. Dan itu sudah terjadi sejak dahulu, bahkan sampai saat ini pun masih terjadi. Yang kedua, pemulihan.
Israel. Matius 24 ayat 33. Matius 24 ayat 33. Demikian juga bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya. Waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Yang ketiga, Injil dikhotbahkan di seluruh penjuru dunia. Ya. Injil dikhotbahkan di seluruh penjuru dunia. Saudara bisa baca Matius 24 ayat 14. Ayat 14 Matius 24. Yang keempat, kedurhakaan makin bertambah banyak dan kasih orang-orang yang percaya akan menjadi dingin. Itu di ayat 12 dalam Matius 24. Yang kelima, penampakan Kristus palsu dan nabi palsu. Matius 13 ayat 6. Matius 13 ayat 6. Tetapi Markus 13 ayat 6. Saudara bisa baca sendiri di rumah masing-masing. Markus 13 ayat 6. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah terjadi sejak dahulu kala, bahkan sampai hari ini. Banyak nabi-nabi palsu, pengajar palsu, guru-guru palsu yang mengatakan dan mengajarkan firman Kristus tidak sesuai dengan Alkitab. Apalagi yang lebih keren baru-baru ini, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, yang disembah atau yang pantas dijadikan Tuhan hanyalah Yahweh. Yesus itu bukan judul selamat. Judul selamat itu Bapa Yahweh. Yesus dijadikan Tuhan ketika pada saat dia memasuki pelayanannya dan saat dia dibaptis. Bukankah itu ajaran palsu? Bukankah itu kebenaran yang palsu? Padahal Alkitab mengatakan di Kolose, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia lebih utama dari segala sesuatu yang ada. Artinya di masa kekekalan dia adalah Tuhan itu sendiri.
Bahkan sebelum dia lahir, dibaptis di sungai Yordan, mati dan bangkit, dia tetap Tuhan dan memang dia adalah Tuhan. Tetapi banyak ajaran-ajaran bidat yang mengatakan akhir-akhir ini Yesus itu bukan Tuhan. Dia menjadi Tuhan pada waktu dia menerima baptisan air dan lain sebagainya. Bagaimana keadaan dunia sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Yang pertama, Allah akan membuat tanda-tanda di langit untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia di akhir zaman. Lukas 21 ayat 25 sampai 27. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Anak Manusia di sini yaitu Kristus Yesus sendiri yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita bagi kita yang percaya, yang telah ditebus, diselamatkan, diampuni, dibenarkan oleh kasih karunia. Kedua, Allah memberikan tanda-tanda pada saat kematian Yesus. Matahari digelapkan pada siang hari. Lukas 23 ayat 45. Sebab matahari tidak akan bersinar dan tabir bait Allah terbelah dua. Jadi nanti ketika Yesus datang, sebelum Yesus datang kedua kali, tanda yang kedua ialah seperti pada kematian Yesus, matahari akan gelap pada siang hari. Bahkan kita lihat saat ini pun ya, di masa kini pun terkadang kita lihat ada fenomena tentang matahari, gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, itu sudah digenapi. Bahkan tiap tahun ada fenomena matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap. Ya, atau yang lebih dikenal dengan fenomena blood moon.
Saudara bisa cacing di Google. 3. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Allah akan menunjukkan lagi tanda-tanda di langit. Yoel 2 ayat 10-11. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Bumi bergoncang dan laut bergelora. Lukas 21 ayat 25. Masa tribulasi. Apa itu masa tribulasi? Masa tribulasi adalah masa 7 tahun yang akan datang di masa depan. Masa itu akan menjadi titik akhir bagi Allah untuk mendisiplinkan bangsa Israel dan sekaligus menjadi titik permulaan bagi Allah untuk menghakimi seisi dunia. Jadi masa tribulasi ialah di mana Allah akan menghakimi seisi dunia. Gereja yang terdiri dari semua orang yang percaya pada pribadi Kristus dan karyanya yang menyelamatkan mereka dari hukum dosa tidak akan tinggal di dunia ini lagi pada masa tribulasi berlangsung. Jadi maksudnya ketika masa tribulasi 7 tahun ini, di situ orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, dia akan menjalani penghakiman dari tahta Allah. Lalu kemana kita orang percaya atau gereja Tuhan yang telah ditebus ini? Kita orang-orang percaya yang telah diselamatkan, yang telah ditebus, tidak akan masuk. Tetapi kita orang percaya gerejanya akan lebih dahulu diangkat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini disebut pengangkatan gereja. Saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan, amin. Dan pasti akan diangkat lebih dahulu. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Tesalonika 4 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan seterusnya sampai ayat 18. Nah, jadi orang yang percaya atau gereja Tuhan akan diangkat lebih dahulu sebelum Yesus datang kembali. Di Alkitab, masa tribulasi diduduk dengan berbagai nama. Misalnya di Tuhan. Gak usah pakai itu kali. Yesaya 12 ayat dah. Yesaya 2 ayat 12 sampai Yesaya 13 ayat 6. Itu saudara bisa baca sendiri. Kesusahan atau kesengsaraan, siksaan yang dahsyat yang menuju pada masa yang paling berat pada bagian akhir dari masa 7 tahun ini. Bisa kita baca ayat-ayatnya di Matius 24 ayat 21. Nah, 3 pandangan tentang masa tribulasi. Ada 3 pandangan tentang masa tribulasi. Yang pertama, pretribulasi atau pratribulasi berpendapat bahwa akan terjadi pengangkatan atau rapture sebelum kedatangan Tuhan, di mana orang percaya atau gereja yang siap akan diselamatkan dan tidak mengalami kesengsaraan atau antikristus. Di sini Kristus menjadi pemakalasa penyelamatan bagi mempelainya. Pengangkatan dahulu, barulah kemudian muncul tribulasi. Ada 2 fase dari pandangan tribulasi ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, datang seperti pencuri, yaitu sebelum masa pemerintahan antikristus. Pada saat itulah orang percaya yang telah mati dibangkitkan, dan orang percaya yang masih hidup akan diangkat dan diubahkan. Yang kedua, kedatangan Yesus secara nyata kelihatan, dilihat
oleh semua manusia setelah masa pemerintahan antikristus, di mana akan ada peperangan antara Kristus dan kerajaan dunia, atau disebut perang Armageddon. Ya. Tribulasi berpendapat bahwa peristiwa pengangkatan terjadi setelah 3 tahun pada masa 7 tahun tribulasi. Pengangkatan terjadi di tengah-tengah aniaya. Setelah adanya pengangkatan, maka orang-orang yang tinggal otomatis masih masuk dalam masa tribulasi. Ya, di tribulasi ini yaitu berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya. Kalau tadi orang-orang yang percaya, mereka tidak masuk ke masa tribulasi ini. Tetapi orang yang tidak percaya masuk ke dalamnya dan ikut berperang antara antikristus antara Kristus dan kerajaan dunia. Tribulasi berpendapat peristiwa pengangkatan terjadi setelah 3 tahun pada 7 tahun masa tribulasi. Jadi setelah aniaya baru ada pengangkatan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya masuk ke dalam masa tribulasi ini, yaitu penganiayaan ini. Post-tribulasi berpendapat bahwa gereja tidak akan diangkat pada kesusahan besar, karena pengangkatan waktunya bersamaan dengan kedatangan Tuhan. Konsekuensinya adalah gereja yang adalah mempelai Kristus, sang mempelai Kristus, akan mengalami semua kesengsaraan dan menyaksikan murka Allah. Ya. Jadi dalam ketiga pandangan ini, saya memilih yang pertama. Saya berpendapat atau berpandangan tentang pandangan tribulasi, yaitu kita orang-orang percaya akan lebih dahulu bangkit dari kematian, diangkat oleh Tuhan Yesus, dan tidak ikut dalam kesusahan atau aniaya besar tersebut. Bagaimana keadaan manusia
sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kedua, mereka akan membual dan menyombongkan diri sendiri. Ketiga, mereka akan menjadi pemfitnah. Keempat, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak berdamai, tidak mau berdamai, menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, dan lain sebagainya. Ya, itulah keadaan manusia. Itu dapat kita temukan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Mengapa Yesus Kristus tidak mengetahui waktu kedatangannya? Matius 24 ayat 36. Ya, Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Banyak orang bertanya, kapan Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kali? Banyak juga orang-orang mencoba menafsirkan dan meramalkan tentang waktu kedatangan Kristus kedua kali ke dunia. Alkitab jelas menjelaskan, mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tahu waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bahkan Yesus sendiri sebagai manusia 100%, anak manusia itu tidak tahu kapan dia datang kembali. Mengapa? Karena pada saat itu Yesus sebagai anak manusia yang sama seperti kita dalam kemanusiaan, dia mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Tetapi bukan berarti Yesus bukan Allah. Ini keliru. Terkadang ada orang yang menafsirkan konteks ini dengan pemahaman yang negatif atau tidak sesuai dengan konteksnya. Karena Yesus mengatakan tidak tahu kapan dia datang. Mengapa? Karena itu merupakan misteri kerajaan Allah yang belum diungkapkan secara fisik dan lahiriah, dan hanya Bapa sendiri yang mengetahui waktu yang tepat untuk dia datang. Jadi Yesus sebagai manusia 100% tidak tahu kapan
tetapi bukan berarti dia bukan Allah yang Maha Tahu. Dia tetap Allah yang Maha Tahu, tetapi karena dia mengosongkan diri menjadi juru selamat dunia, menyelamatkan dunia, menjadi manusia, menjadi anak manusia, karena dia dilahirkan dari benih Allah dan lahir melalui manusia. Namun dia tetap Allah itu sendiri. Dia adalah Bapa itu sendiri, pencipta langit dan bumi itu sendiri, yang akan datang kembali membawa kita ke dalam kerajaannya. Bagaimana cara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Pertama, berjaga-jaga dan siap sedia. Matius 24 ayat 44 dan 1 Tesalonika 5 ayat 6. Saudara dan saya bisa baca sendiri. Kedua, bertobat dan percaya Injil. Bertobat dan percaya Injil. Markus 1 ayat 15. Ketiga, beritakan Injil kepada semua makhluk. Markus 16 ayat 15. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah dekat. Dia akan membawa kita ke dalam kerajaannya, kerajaan Allah, dan kita akan memerintah selama-lamanya bersama Kristus. Oleh karena itu, bertobatlah dan percaya kepada Yesus Kristus dan kasih karunia Allah, maka dosa saya dan dosa saudara diampuni, dan kita yang percaya akan menerima hidup kekal, dan kita akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya bersamanya selamanya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Maranatha.